warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaskia Zahra Selan dengan NIM 125241050, Prodi Akuntansi. Izin Pak, saya akan mempresentasikan hasil jawaban kasus saya. 7 bagian laporan wajar tanpa pengecualian standar. 1. Judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Sebagai contoh, judul yang tepat mencakup laporan auditor independen atau pendapat akuntan independen. Kewajiban mencantumkan kata independen dimaksudkan untuk memberitahu para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan secara tidak memihak atau tidak bias. Yang kedua ada alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. Dalam tahun-tahun terakhir ini telah menjadi hal yang biasa mengalamatkan laporan ini kepada dewan direksi dan para pemegang saham untuk menunjukkan bahwa auditor independen terhadap perusahaan. Yang ketiga ada paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Yang membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. Paragraf pertama juga menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk catatan atas laporan keuangan, dan tanggal neraca serta periode akuntansi untuk laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kata-kata tentang laporan keuangan dalam laporan audit harus identik dengan yang digunakan oleh manajemen pada laporan keuangan tersebut. Yang keempat ada tanggung jawab manajemen. Judul dan paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan penyelenggaraan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang mencukupi untuk penyajian laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material akibat kecurangan atau kesalahan. Yang kelima ada tanggung jawab auditor. Bagian dari tanggung jawab auditor berisi 3 paragraf. Paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat. Paragraf ini juga menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material misstatement. Pencantuman kata material menunjukkan bahwa auditor hanya bertanggung jawab mencari salah saji yang signifikan, bukan salah saji kecil yang tidak mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan. Paragraf kedua menguraikan ruang lingkup audit dan bukti audit yang dikumpulkan. Paragraf ini menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan tergantung pada pertimbangan auditor dan mencakup penilaian risiko yang salah saji yang material dalam laporan keuangan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor. Yang keenam ada paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Paragraf pendapat dinyatakan sebagai suatu pendapat saja, bukan sebagai pernyataan yang mutlak atau sebagai jaminan. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa kesimpulan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan profesional. Yang ketujuh, nama dan alamat KAP. Nama mengidentifikasi kantor akuntan publik, KAP, atau praktisi yang melaksanakan audit. Biasanya yang dituliskan adalah nama kantor akuntan publik, karena seluruh bagian dari kantor akuntan publik mempunyai tanggung jawab hukum dan profesional. Kedua ada karena Sarbanes-Oxley Act mengharuskan auditor perusahaan publik untuk mengatestasi laporan manajemen tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Sejak tahun 2004, perusahaan publik berukuran besar telah diwajibkan oleh SEC untuk menyerahkan laporan auditor tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan setiap tahunnya. Elemen-elemen yang ada dalam laporan terpisah tentang pengendalian internal meliputi paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, paragraf definisi, paragraf keterbatasan yang melekat, paragraf pendapat, dan paragraf referensi silang. Pertama, paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan pendapat menguraikan ruang lingkup pekerjaan auditor serta pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Sementara paragraf pendahuluan menyoroti tanggung jawab manajemen terhadap serta penilaian terpisah tentang pengendalian internal atau
atas pelaporan keuangan. Laporan itu menyertakan paragraf sesudah paragraf ruang lingkup yang menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Meskipun pendapat audit atas laporan keuangan mencakup banyak periode pelaporan, pendapat auditor tentang efektivitas pengendalian internal adalah untuk akhir tahun fiskal terkini. Terakhir, paragraf terakhir dari laporan itu menyatakan laporan referensi silang ke laporan terpisah auditor tentang laporan keuangan. Yang ketiga, ada apabila terjadi perubahan yang material, auditor harus memodifikasi laporannya dengan menambahkan paragraf penjelasan setelah paragraf pendapat yang membahas sifat perubahan tersebut serta mengarahkan para pembaca ke catatan kaki yang membahas perubahan itu. Berikut ini adalah contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi. Perubahan prinsip akuntansi seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Lalu, perubahan entitas pelaporan, seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk koreksi kesalahan yang diakibatkannya. Perubahan yang mempengaruhi komparabilitas, yaitu perubahan estimasi, seperti penurunan umum manfaat aset untuk tujuan penyusutan, koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi, seperti kesalahan matematis tahun sebelumnya, variasi format dan penyajian informasi keuangan, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda, seperti usaha dalam riset dan pengembangan yang baru atau penjualan anak perusahaan. Yang keempat ada apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus going concern, maka pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan harus diterbitkan tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Standar auditing memperkenankan tetapi tidak mewajibkan untuk menolak memberikan pendapat apabila ada keraguan yang substansial tentang going concern. Yang kelima, 3 alternatif auditor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tidak memberikan referensi dalam laporan audit. Apabila tidak ada referensi yang diberikan kepada auditor lainnya, maka pendapat wajar tanpa pengecualian standar akan diberikan kecuali ada situasi lain yang mengharuskan adanya penyimpangan. Kedua, memberikan referensi dalam laporan. Laporan dengan modifikasi kata-kata. Jenis laporan ini disebut juga sebagai laporan atau pendapat bersama. Laporan bersama yang wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang tepat untuk diterbitkan apabila proporsi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain bersifat material terhadap keseluruhan laporan. Yang ketiga ada mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat bergantung pada materialistis diperlukan jika auditor utama tidak ingin memikul tanggung jawab. Yang keenam, ada jenis laporan auditnya adalah pendapat wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Karena laporan ini dapat diterbitkan akibat pembatasan ruang lingkup audit atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Laporan wajar dengan pengecualian dapat berbentuk kualifikasi atau pengecualian atas ruang lingkup dan pendapat audit maupun pengecualian atas pendapat saja. Pengecualian ruang lingkup dan pendapat audit dapat diterbitkan hanya apabila auditor tidak mampu mengumpulkan semua bukti audit yang disyaratkan oleh standar auditing. Yang ketujuh ada jenis opini auditnya adalah pendapat tidak wajar, adverse opinion. Digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, GAAP. Laporan tidak wajar hanya dapat diterbitkan apabila auditor memiliki pengetahuan setelah melakukan investigasi yang mendalam bahwa tidak ada kesesuaian dengan GAAP atau PSAK. Hal ini jarang terjadi sehingga pendapat tidak wajar jarang sekali diterbitkan. Yang kedelapan, ada jenis laporan auditnya adalah menolak memberikan pendapat disclaimer of opinion.
Diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kebutuhan untuk menolak memberikan pendapat akan timbul apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut kode perilaku profesional antara auditor dan kliennya. Jika auditor tidak dapat memenuhi persyaratan independensi yang dinyatakan dalam kode perilaku profesional, maka penolakan memberikan pendapat harus dilakukan walaupun semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi tersebut telah dilaksanakan. Yang kesembilan ada, untuk mengambil keputusan tentang tingkat materialitas. Apabila terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat di luar pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus mengevaluasi semua pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Auditor perlu mempertimbangkan dampak gabungan materialitas itu terhadap persediaan, total aset lancar, total modal kerja, total aset, pajak penghasilan, utang pajak penghasilan, total kewajiban lancar, harga pokok penjualan, laba bersih sebelum pajak, dan laba bersih setelah pajak. Apabila auditor menyimpulkan bahwa salah saji material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Dan yang terakhir, nomor 10, berikut modifikasi dalam laporan audit. Auditor tidak independen serta mengetahui bahwa perusahaan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Terdapat pembatasan ruang lingkup audit dan ada keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan atau going concern. Terdapat keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan, going concern, dan informasi mengenai penyebab ketidakpastian ini tidak diungkapkan secara memadai pada catatan kaki. Yang keempat, terdapat deviasi atau penyimpangan terhadap GAAP dalam penyusunan laporan keuangan dan prinsip akuntansi lainnya telah diterapkan atas dasar yang tidak konsisten dengan tahun sebelumnya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.